Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait evaluasi kebijakan implementasi PSK 73 atau sewa terhadap pelaksanaan prosedur audit di Kantor Akuntan Publik Kanakapura DC Soehartono atau Rexia KPS. Sebelumnya perkenalkan saya Kristina Amanda dengan NIM 171342213 dari program studi akuntansi sektor publik kelas angka 1. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan latar belakang, yang kedua analisis efektivitas kebijakan, tiga temuan atau permasalahan, empat rekomendasi kebijakan atau saran, kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup serta lampiran. Nah, berikut ini adalah latar belakang dari implementasi PSK 73 atas sewa tersebut. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, standar pelaporan keuangan di Indonesia itu mengalami pembaruan yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas. Nah, salah satu perubahan besar yang terjadi adalah penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 73 tentang sewa yang diadopsi dari standar IFRS 16 leasing. Nah, penerapan PSAK 73 ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Sesuai dengan penjabaran oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, PSAK 73 ini didefinisikan sebagai prinsip pengakuan, pengukuran, pengakuan, dan pengukuran sewa. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyewa dapat memberikan informasi relevan yang mewakili transaksi yang sah. Informasi yang direferensikan juga dapat memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak dari transaksi sewa terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, diadopsilah PSAK 73 dengan pendekatan baru dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa, di mana hampir seluruh jenis sewa, baik sewa pembiayaan maupun sewa operasi, diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan penyewa. Sebelum PSAK 73 diterapkan, banyak kontrak sewa tuh hanya diakui sebagai beban secara periodik tanpa mencerminkan kewajiban dan aset yang timbul dari kontrak tersebut di neraca perusahaan. Oleh karena itu, perubahan ini itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dari laporan keuangan. Namun, dari adanya perubahan tersebut juga menimbulkan banyak tantangan baru bagi entitas pelapor dan juga auditor eksternal. Untuk entitas pelapor berdampak pada identifikasi secara menyeluruh atau secara cermat apakah suatu kontrak mengandung sewa, terus melakukan pengukuran awal dan juga mengungkapkan informasi yang lebih detail dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk auditor itu pada kompleksitas standar kali ini tuh auditor dituntut untuk melakukan prosedur audit yang lebih kompleks, termasuk pengujian atas pengukuran, pengungkapan, serta estimasi terkait aset hak guna dan liabilitas sewa. Di tengah kompleksitas ini, muncullah pertanyaan terkait efektivitas kebijakan implementasi PSAK 73 ini. Dan sejauh mana sih prosedur audit ini telah adaptif terhadap perubahan PSAK ini. Nah, oleh karena itu, laporan ini atau presentasi ini akan memberikan insight terkait dengan evaluasi kesiapan auditor, efektivitas pelaksanaan audit, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang diaudit. Berikut ini akan saya jelaskan terkait dengan analisis efektivitas kebijakan implementasi PSAK 73 atas sewa tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PSAK 73 sudah mulai efektif itu per 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 30 dan mengadopsi prinsip IFRS 16. Nah, penerapan PSAK 73 ini membawa perubahan yang signifikan dalam laporan keuangan, khususnya terkait dengan pengakuan transaksi sewa. Jika sebelumnya itu hanya sewa pembiayaan yang dicatat neraca dan sewa operasi diakui sebagai beban periodik, saat ini penerapan PSAK 73 hampir semua sewa harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa oleh penyewa. Pengecualian itu untuk sewa yang berlaku untuk sewa jangka pendek aja atau kurang dari 12 bulan dan aset yang bernilai rendah.
Nah, perubahan ini itu tidak hanya mencerminkan substansi ekonomi transaksi secara lebih akurat, namun juga berdampak langsung terhadap prosedur audit di kantor akuntan publik, menciptakan tantangan baru sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas audit dan transparansi laporan keuangan. Nah, dalam PSK 30, tadi kan sudah dijelaskan, dalam perbedaan, sedikit perbedaan gambaran dalam PSK perbedaan dalam PSK 30 dan juga PSK 73. Nah, perubahan itu akan berdampak besar pada prosedur audit. Nah, adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh auditor dalam prosedur audit, yaitu ada 5. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi kontrak sewa, di mana kondisi ini auditor harus mengidentifikasi seluruh kontrak yang mengandung komponen sewa, termasuk sewa tersembunyi, dan menilai hak kendali atas aset tersebut. Yang kedua, memverifikasi pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dilakukan dengan benar, termasuk klasifikasi jangka pendek atau panjang, dan penilaian wajar. Yang ketiga, menilai kepatuhan terhadap kriteria pengecualian PSK 73 yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu sewa jangka pendek dan juga aset bernilai rendah beserta dokumentasinya. Yang keempat, menilai keandalan sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan terkait sewa, termasuk proses estimasi dan klasifikasi. Yang kelima, menilai dampak kapitalisasi sewa terhadap rasio keuangan dan potensi risiko salah saji material serta berkelanjutan usaha atau going concern. Nah, contohnya di sini yang terkait going concern adalah PT Garuda Persero Tbk menunjukkan kenaikan liabilitas hingga 191%, mempengaruhi rasio seperti debt to asset ratio atau DAR dan return on equity atau ROE. Nah, penerapan PSAK 73 ini secara signifikan meningkatkan efektivitas prosedur audit terhadap kualitas pengungkapan keandalan dan transparansi laporan keuangan dengan menghapus praktik off balance sheet yang umum pada sewa operasi di bawah PSAK 30. PSAK 73 saat ini mewajibkan pengakuan seluruh kontrak sewa jangka panjang sebagai aset hak guna dan liabilitas, disertai pengungkapan rinci seperti masa kontrak, nilai diskonto, dan sensitivitas terhadap suku bunga. Hal ini meningkatkan transparansi dan memberikan gambaran utang yang lebih akurat sebagaimana terlihat atau sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari sisi keandalan, standar ini mendorong perusahaan untuk mengungkap nilai wajar dan beban bunga implisit secara lebih akurat. Sementara dari sisi relevansinya, laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan kondisi ekonomi real perusahaan. Misalnya, PT Matahari Department Store menunjukkan peningkatan akurasi dalam rasio leverage, sedangkan untuk tadi informasi dari sektor penerbangan itu menjadi lebih berguna untuk analisis arus kas jangka panjang meskipun laba bersihnya itu menurun akibat beban depresiasi dan bunga. Baik, berikutnya ini ada temuan atau permasalahan yang saya dapatkan di KP Kanakapura Dwi Soehartono selagi saya selagi saya mengikuti masa magang atau intern di KP tersebut. Nah, jadi permasalahan itu ditemukan dalam audit laporan keuangan PT XYZ tahun 2022 terkait penerapan PSAK 73. Jadi auditor itu mencatat aset hak guna sebesar 4,8 miliar atas kontrak sewa kendaraan yang diasumsikan berlaku hingga 2024. Jadi sewa ini berlaku dari 2022 sampai 2024 dengan nilai awal 7, sekian, kemudian terjadi pembebanan setelah dilakukan audit 2022 yaitu sebesar 2 komaan, sehingga nilai aset guna akhir 2022 itu 4,8 miliar. Nah, namun karena manajemen ini ingin audit segera difinalkan, jadi tidak dilakukan review menyeluruh atas asumsi masa sewa tersebut. Kemudian di tahun berikutnya, manajemen menyatakan bahwa kontrak sewa sebenarnya sudah berakhir pada 2022, sehingga asumsi auditor tahun sebelumnya itu menjadi tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, hal ini menyebabkan aset dan liabilitas yang dicatat menjadi tidak relevan. Nah, auditor itu mengusulkan derecognition atau fungsi atas nilai yang tidak lagi mencerminkan manfaat ekonomi yang perlu dilakukan secara retrospektif atau melalui penyesuaian tahun berjalan. Nah, kemudian apa sih dampak dari kesalahan pencatatan yang tadi itu? Yang pertama, relevansi dan keandalan informasi bahwa laporan tahun 2022 itu menjadi kurang andal
atau kurang relevan lagi dengan masa sewa sekarang itu karena sudah tidak mencerminkan masa sewa sesuai dengan kontrak. Nah, yang kedua, kelebihan aset dan liabilitas. Terdapat overstatement atas nilai aset dan kewajiban yang mempengaruhi rasio keuangan. Yang ketiga, koreksi tahun berikutnya. Diperlukan derecognition atau penyesuaian nilai aset dan liabilitas di laporan 2023 agar tidak membawa kesalahan ke audit selanjutnya. Yang keempat, kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antara auditor dan manajemen, serta perlunya pemahaman mendalam terhadap PSAK 73 karena standar ini sangat bergantung pada keakuratan data kontrak dan asumsi masa sewa yang valid. Nah, kemudian di sini saya ada rekomendasi kebijakan atau saran untuk mencegah agar permasalahan yang tadi tidak terulang kembali. Yang pertama, peningkatan komunikasi dua arah. Jadi, auditor dan manajemen perlu komunikasi secara terbuka dan terjadwal supaya tidak terjadi kesalahan lagi, apalagi terkait asumsi-asumsi penting. Yang kedua, review internal oleh manajemen. Hal ini harus dilakukan supaya tidak ada kesalahan terkait dengan data-data, jadi sudah dilakukan review dan validasi oleh manajemen. Yang ketiga, penguatan dokumentasi audit. Auditor itu harus melengkapi working paper dengan bukti komunikasi dan dokumen pendukung yang akurat. Yang selanjutnya, pelatihan dan sosialisasi jadwal terkait PSAK 73. Nah, ini disarankan supaya dilakukan pelatihan dan juga sosialisasi untuk auditor dan juga manajemen perusahaan jika diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penerapan PSAK 73 itu sendiri. Selanjutnya, kebijakan cut off waktu konfirmasi. Nah, di sini sama konsepnya seperti komunikasi, jadi harus menetapkan tanggal supaya kita bisa saling memvalidasi asumsi-asumsi penting yang dilakukan oleh auditor. Baru yang terakhir, penilaian risiko signifikan, yaitu masa sewa dan nilai diskonto perlu dikategorikan sebagai area risiko audit signifikan agar pengujian dilakukan secara lebih cermat dan mendalam. Kesimpulan yang bisa didapat adalah penerapan PSAK 73 membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan dan audit, terutama terkait pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Kasus audit PT XYZ tahun 2022 menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kompleksitas standar, tetapi juga pada lemahnya komunikasi dan review antara auditor dan manajemen. Asumsi masa sewa yang tidak divalidasi menyebabkan pencatatan berlebihan dan memengaruhi keandalan laporan. Ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 73 sangat bergantung pada koordinasi aktif manajemen dan ketelitian auditor dalam memastikan data yang akurat sebelum audit difinalkan. Berikut ini lampirannya, saya melakukan wawancara terkait dengan pengetahuan umum PSAK 73 dan juga temuan atau permasalahan yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.